Oke. Eh, Baik, berikutnya ini latihan soal. Saya bahas sekalian bagian latihan soal karena memang ini pertemuan terakhir sebelum minggu depan kuis. Jadi saya bahas sekalian pembahasannya. Jadi biar kita nggak ada tanggungan PR, Anda tinggal tanggungan minggu depan, tanggungannya untuk persiapan minggu depan tinggal belajar aja gitu ya. Yang pertama, periksa apakah P konjungsi Q implikasi R dan P implikasi R ekuivalen. Jadi Anda bisa bikin tabel ini dan bikin tabel ini dibandingkan dia ekuivalen atau tidak. Sebenarnya ini kayaknya saya kurang ketik ya, harusnya ini juga mengandung 3 variabel, tapi karena di sini 3 variabel, di sini 3 variabel baru bisa dibandingkan. Saya yang slip, yang slip karena saya ambilkan ini dari contoh soal. Harusnya untuk bisa membandingkan yaitu ekuivalen atau tidak, itu harusnya dia mengandung 3 variabel. Jadi kalau sini PQR, sini harusnya PQR juga. Cuman saya slip memasukkan soal karena saya ambil dari contoh soal yang kemarin, tapi nggak apa-apa, nanti biar saya jelasin aja di belakang. Kemudian yang kedua, istilah titik-titik dengan istilah implikasi awal, converse, inverse, atau kontraposisi. Jadi ini tinggal diisi converse, inverse, kontraposisi, dan seterusnya. Saya meminta Anda untuk membolak-balik converse dari converse, inverse dari kontraposisi, itu apanya dari P maka Q dan seterusnya gitu. Contoh yang seperti ini kalau di kehidupan sehari-hari sering kita temui, misalkan begini, Anda dikenalin sama sepupu gitu misalkan, kemudian sama orang tua dijelasin dia ini adalah cucunya sepupunya kakek gitu misalkan, cucunya sepupunya kakek gitu misalkan. Nah, itu hubungannya dengan Anda apa tuh? Berarti cucunya sepupunya kakek, cucu sepupunya kakek, berarti kan dari kakek dulu terus sepupunya terus terus cucunya gitu kan, kita menelahnya kan dari sana. Nah, sama kayak gitu kita urutkan nanti ya. Kemudian yang terakhir kita berlatih dengan menggunakan kalimat bagaimana menyusun converse, inverse, dan kontraposisinya gitu ya. Langsung aja saya bahas yang pertama untuk soal nomor 1. Periksa apakah ini dan ini ekuivalen gitu ya. Harusnya ini memuat 3 variabel juga, tapi karena saya kemarin tidak teliti, harusnya ini ada key-nya, tapi ya sudahlah, akhirnya tabelnya saya gabung jadi satu begini. Harusnya ini mengandung 3 variabel juga ya, sorry, ini saya yang salah dan sudah terlanjur saya posting, jadi ya nggak apa-apa, tapi intinya cara mengerjakannya seperti ini ya. Jadi kita siapin variabel yang terlibat, berarti kan PQR gitu ya. Ini harusnya salah ya, tapi ya sudahlah ya. Mohon maaf kalau ngulang nanti terlalu panjang. PQR, kemudian kita kerjakan dulu yang depan, karena yang depan ada yang dikurung, ya nggak apa-apa, dikurung ini dikerjakan dulu, kemudian ini hasilnya. Ini yang terakhir, sudah kita simpan hasilnya. Kemudian kebetulan yang belakang cuma satu aja, P maka R. Ini kalau misalkan dalam kondisi real yang harusnya benar, yang ada 3 variabel, mungkin nggak langsung seperti ini. Jadi yang belakang barangkali ada kurungnya sendiri, kemudian diapakan. Nah itu tinggal dilanjutin lagi, tambah satu kolom lagi gitu. Nanti tinggal kolom terakhirnya yang pertama ini kan, kolom terakhirnya dari yang pertama ini kita bandingkan dengan kolom terakhir yang satunya gitu. Bisa juga bikin 2 tabel kalau mau teliti, tapi kalau bikin 2 tabel kan nanti terlalu lama gitu ya barangkali. Disandingkan nggak apa-apa. Jadi misalkan ini kolomnya yang sudah tuntas dari pernyataan pertama, nanti dikasih tanda gitu ya, dikasih tanda bintang 1. Kemudian ini baru mengerjakan proses yang kalimat yang kedua, kolom lagi kalau perlu gitu ya, tambahi kolom lagi kalau perlu. Kemudian di kolom yang paling akhir sendiri nanti ditandai bintang 2, ini hasilnya yang kalimat yang kedua ini gitu misalkan. Baru kayak kolom terakhir dengan kolom yang ini tadi dibandingkan. Kira-kira begitu caranya ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan saya pakai contoh soal ini aja misalkan. Nah, di sini kan Anda bisa lihat dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah hasilnya seperti apa. Dari atas ke bawah Anda bisa lihat bahwa ternyata di baris keempat dia tidak ekuivalen di baris keempat. Nih, B sama S ini kan tidak sama. Satunya B, satunya S. Padahal yang lain sama persis, tapi ada yang tidak sama. Ya sudah, berarti kita simpulkan dia tidak ekuivalen. Kesimpulannya P dan Q maka R dan P maka R ternyata tidak ekuivalen. Kira-kira cara membandingkannya seperti itu ya, kira-kira. Kemudian untuk soal nomor 2. Nah, kita mengerjakannya harus hati-hati.
Karena harus berangkat dari mana dulu, kita harus jelas. Kayak tadi itu, cucunya sepupunya kakek, berarti kan kita runtutkan kan dari kakek dulu. Oh, itu dari kakek, terus kakek punya sepupu, terus si sepupunya itu punya cucu, dia ini, gitu kan, dari belakang. Berarti mengerjakan ini juga sama, berarti converse dari converse P maka Q adalah bla 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 dari P maka Q. Converse dari converse P maka Q itu apanya sih dari P maka Q? Gitu. Coba misalkan berangkatnya dari sini, P maka Q. Ingat, P maka Q ini hanya contoh, boleh di soal bisa bermacam-macam ya, bisa A maka B, bisa Q maka P, start pointnya macam-macam. Kalau ini kebetulan start pointnya semuanya adalah P maka Q, start pointnya bisa macam-macam gitu ya, beda-beda. Kemudian misal di sini ini saya berarti kan saya mulai dari P maka Q, terus kita cari converse-nya dulu. Converse dari apa? Ya converse dari yang atas ini. Converse, ingat konsepnya converse itu adalah ditukar tempat ya, jadi ditukar tempat. Kalau awalnya seperti ini, maka tukar tempatnya adalah Q maka P. Selanjutnya yang terakhir diminta converse dari hasil converse ini tadi. Berarti kan kita mengkonverskan baris yang kedua ini. Jadi baris kedua ini dikonverskan atau dikonverskan, berarti ditukar tempat. Berarti sekarang hasil akhirnya adalah P maka Q. Nah, sudah hasil akhir, sekarang kita tinggal mengecek, dikasih nama P maka Q ini apanya dari P maka Q juga gitu loh. Karena sama persis, berarti ya kita sebut aja ini adalah implikasi awal atau implikasi utama. Sudah, jawabannya seperti itu. Ya, soal kedua. Yang B maksudnya. Yang B, inverse dari kontraposisi P maka Q. Berarti berangkatnya tetap dari P maka Q lagi ya. Yang pertama kita cari kontraposisinya dari yang pertama ini. Kontraposisi dari ini. Kontraposisi dari ini berarti kontraposisi itu tukar tempat sekaligus dinegasikan. Berarti negasi Q maka negasi P. Selanjutnya diinverskan hasil ini tadi. Berarti inverse dari baris kedua. Ingat, inverse itu dinegasikan saja. Berarti ini tinggal dihilangkan negasinya, ini juga dihilangkan negasinya, berlaku negasi ganda ya. Negasi dari negasi itu berarti negasinya hilang. Gini, jadi jawaban akhirnya adalah Q maka P. Nah, Q maka P itu apanya dari P maka Q? Nah, kalau dilihat kan bentuknya kan kebalikannya kan. Berarti Q maka P ini adalah converse dari P maka Q. Jadi jawabannya converse. Yang C sama caranya ya. Tetap berangkatnya dari P maka Q. Ini kebetulan loh ya, karena di soal nanti bisa diganti-ganti ya. Q maka P itu inverse dari converse Q maka P adalah bla 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 dari P maka Q. Apanya gitu, dibolak-balik, nggak boleh bingung. Harus diingat-ingat. Converse, inverse, kontraposisi. Yang pertama P maka Q. Converse-nya berarti tukar tempat. Q maka P. Inverse dari ini, inverse dari hasil converse berarti dinegasikan, maka negasi Q maka negasi P. Hasil akhir bentuknya seperti ini adalah bentuk kontraposisi dari P maka Q. Karena ini dibalik sekaligus tukar tempat, berarti dia adalah suatu kontraposisi. Gitu ya, nomor 2C. Nomor 2D caranya juga sama demikian. Silahkan nanti dipelajari. Terakhir nomor 3. Untuk yang soal A, bentuknya kita analisis dulu ya kalimatnya. Jika kondisi ekonomi negara meningkat, maka saya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Berarti ini kan bentuknya kalimatnya P maka Q. Ada dua klausa utama. Converse-nya, ingat converse itu ditukar tempat, berarti tinggal dibalik aja kalimatnya. Jika saya memperoleh pekerjaan yang lebih baik, maka kondisi ekonomi negara meningkat. Sudah. Kalau inverse, dia tidak tukar tempat, hanya dinegasikan. Berarti jika kondisi ekonomi negara tidak meningkat, maka saya tidak memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan kontraposisi, negasi Q maka negasi P, dibalik tukar tempat, dibalik sama dinegasikan. Jika saya tidak memperoleh pekerjaan yang lebih baik, maka kondisi ekonomi negara tidak meningkat. Gitu ya. Jadi kalau perintahnya sudah dalam bentuk kalimat, maka jawabannya juga dalam bentuk kalimat. Kalau simbol ya simbol gitu ya. Ini cuma bantuan. Yang wajib dijawab bagian ininya gitu ya.
Selanjutnya untuk soal nomor 3 yang B. Nah, hati-hati. Jika 3 kurang dari 5 dan 4 tambah 4 sama dengan 8, maka sin pi per 3 sama dengan setengah. Ini kita harus hati-hati. Kalau kita telaah, ini terdiri atas 3 klausa, yaitu 3 kurang dari 5, 4 tambah 4 sama dengan 8, sin pi per 3 sama dengan setengah. Jadi, di sini yang bagian depan itu satu grup sendiri dan mereka terhubung oleh tanda konjungsi. Berarti kalau misalkan kita buat dalam bentuk simbolik P, Q, R, berarti yang kalimat depan satu grup sendiri dalam kurung P konjungsi Q. Barulah kemudian tutup kurung, maka gitu ya implikasi R. Kira-kira begitu. Nah, ini kita harus hati-hati karena di dalamnya ternyata ada sub. Ya, jadi ada bercabang gitu ya. Ada yang ternyata memuat konjungsi. Nah, kita harus hati-hati ketika melewati si konjungsi ini gitu. Ingat, converse itu bentuknya seperti ini, ditukar tempat saja. Berarti tinggal dibalik. Ingat, ini dianggap satu grup ya. Jadi, jika sin pi per 3 sama dengan setengah, maka bla 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 ini tinggal di copy paste. Tetap dan, kan cuma tukar tempat gitu. Sedangkan untuk inverse, dia tidak tukar tempat, tapi dinegasikan. Nah, ini harus hati-hati, karena kalimat depan mengandung konjungsi. Kalau ada konjungsi yang dinegasikan, maka berlaku hukum De Morgan, yang tadi sudah saya sampaikan di atas tadi. Mana ya? Nah, di teorema ini. Nah, hukum De Morgan dari ini, konjungsi. Jadi, hukum De Morgan ada dua macam, 11 sama 12 ini. Nah, kita tadi kan mau menegasikan bentuk konjungsi kan, yang depan tadi. Berarti kita akan ubah kalimatnya menjadi negasi P disjungsi atau negasi Q. Jadi berdasarkan hukum De Morgan, negasi dari konjungsi adalah negasi P atau negasi Q. Maka ketika kita terapkan ke dalam kalimat, bentuknya seperti ini. Nah, kalimat depan ini kalau dinegasikan berarti kita akan cari kebalikan dari 3 kurang dari 5 dan kebalikan dari 4 plus 4 sama dengan 8. Kemudian dannya ini kita ganti dengan istilah atau ya. Jadi ini 3 kurang dari 5 kebalikannya adalah 3 lebih dari sama dengan 5. Hati-hati, kebalikan dari 3 kurang dari 5 itu bukan cuma 3 lebih dari 5, tapi pakai sama dengan. Karena harus ada yang terlibat. 3 kurang dari 5 kan nggak pakai sama dengan, berarti sama dengannya diikutkan di sini. Kalau di sini sudah pakai sama dengan, berarti sini nggak pakai sama dengan ya. Ini kebalikannya. Kalau 4 plus 4 sama dengan 8, berarti negasinya ya tidak sama dengan 8, gitu aja, sudah. Tapi ingat, hati-hati operator yang tengah berbalik arah, jadi berganti dengan kata atau. Kemudian yang belakang sin pi per 3 sama dengan setengah, negasinya adalah sin pi per 3 tidak sama dengan setengah. Sudah, cuman itu aja. Gitu ya. Ketika kita sudah menemukan pola seperti ini, untuk kontraposisi ya tinggal gampang, karena kontraposisi itu tinggal pakai dari inverse tadi tapi ditukar tempat. Jadi yang sin ini ada di depan, kemudian yang ini tadi ada di belakang gitu untuk kontraposisi. Hati-hati. Jadi ketika ketemu kalimat yang nantinya akan dinegasikan, sekali lagi nanti cek hukum yang ada di tadi itu, yang list saya berikan 33 tadi itu, pakai yang ada di sana. Jadi negasi dari konjungsi nomor 11, negasi dari disjungsi nomor 12. Terus negasi implikasi tadi di halaman selanjutnya, negasi implikasi juga di halaman selanjutnya gitu. Kira-kira itu pembahasan dan latihan soal, singkat aja. Silakan Anda setelah ini mempersiapkan diri untuk kuis minggu depan ya. Semoga semua dilancarkan dan dipermudah. Kalau masih ada yang ditanyakan, Anda masih bisa menanyakan di forum ya. Nanti saya bantu jawab di sana gitu. Terima kasih, sekian penjelasan materi untuk pertemuan 4 dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.